Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Nanda Aisyah dan rekan-rekan saya yakni Ratna Pratiwi dan juga Olivia Cahaya Simanjuntak. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kesalahan frasa dan klausa. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memaparkan bagaimana susunan presentasi ini akan berlangsung. Yang pertama adalah pemaparan materi, kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab yang dibuka untuk beberapa orang penanya, kemudian sesi menjawab pertanyaan dan juga sesi penutup. Nah, susunan presentasi kali ini juga meliputi 3 pokok materi utama yang akan dibahas, yakni pengertian dari frasa dan klausa, hakikatnya. Kemudian yang kedua adalah analisis kesalahan frasa. Dan yang ketiga adalah analisis kesalahan klausa. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yakni pengertian atau hakikat dari frasa dan klausa yang akan disampaikan oleh saudari Olivia Cahaya Simanjuntak. Kepadanya dipersilakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari frasa dan juga klausa. Nah, sebelum membahas kesalahan sintaksis, penting bagi kita untuk memahami frasa dan juga klausa sebagai dasar analisis agar lebih tepat dan juga sistematis. Nah, kita masuk ke pengertian frasa. Menurut Krida Laksana tahun 2008, frasa merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih dan tidak mengandung unsur predikatif, sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Hal ini sejalan dengan pendapat ramalan tahun 2005 yang menyatakan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak mampu melampaui batas fungsi klausa. Selanjutnya, Alwi et al. Tahun 1998 juga menambahkan bahwa frasa merupakan konstituen yang terdiri atas dua kata atau lebih, di mana satu kata utama diperluas dengan kata lain yang berfungsi untuk menjelaskan kontribusi kata utama terhadap kalimat. Nah, frasa memiliki fungsi. Yang pertama itu untuk membentuk struktur kalimat. Yang kedua, untuk memperjelas makna. Dan yang terakhir, untuk menjadi dasar analisis kesalahan sintaksis. Kita masuk ke pengertian klausa. Nah, menurut Cair tahun 2015, klausa adalah gabungan frasa yang membentuk satu kesatuan bermakna dengan unsur predikatif, sehingga memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Nah, ciri dan struktur klausa itu yaitu memiliki unsur predikat dan unsur lain berupa subjek, objek, dan juga keterangan. Nah, kelengkapan unsur ini menentukan kejelasan makna. Kita masuk ke jenis-jenis klausa. Jadi, klausa ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu adalah klausa bebas yang dapat berdiri sendiri. Minimal itu terdapat subjek dan juga predikat. Yang kedua, klausa terikat yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada klausa lain. Dan yang terakhir, klausa lengkap dan tak lengkap, yaitu klausa yang tergantung pada kelengkapan unsur. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai materi hakikat dari frasa dan juga klausa, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kesalahan frasa. Nah, frasa ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam pembentukan sebuah kalimat. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa frasa ini merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, yaitu tidak memuat fungsi sebagai predikat. Nah, dalam kajian linguistik, frasa termasuk bagian dari bidang sintaksis, yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan hubungan antar satuan bahasa dalam pembentukan frasa, klausa, hingga kalimat. Nah, tentunya dalam praktik berbahasa, proses penyusunan struktur sintaksis ini tidak pernah lepas dari kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan, termasuklah pada kesalahan frasa. Nah, menurut Simorangkir dan kawan-kawan pada tahun 2023, kesalahan sintaksis ini merupakan penyimpangan terhadap kaidah penyusunan satuan bahasa pada tingkat frasa, klausa, maupun kalimat.
Nah, kesalahan ini muncul ketika unsur-unsur bahasa tidak ditempatkan, dihubungkan, ataupun digunakan sesuai dengan aturan gramatikal yang berlaku, sehingga berdampak pada struktur kalimat menjadi tidak jelas dan makna yang ingin disampaikan dapat mengalami penyimpangan atau bahkan menimbulkan ambiguitas. Nah, pada kesalahan frasa menurut Setiawati dan Romadi pada tahun 2010, kesalahan pada bidang frasa ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada satu, pengaruh bahasa daerah, kemudian penggunaan preposisi yang tidak tepat, dan ketiga, susunan kata yang keliru, lalu ada penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir, dan juga pemakaian bentuk superlatif yang berlebihan, penjamakan ganda, dan yang terakhir adalah penggunaan bentuk resiprokal yang tidak tepat. Baik, kita akan bahas satu persatu mulai dari kesalahan frasa karena pengaruh bahasa daerah. Nah, menurut Setiawati dan juga Rohmadi tahun 2010, kesalahan frasa ini seringkali dapat terjadi karena pengaruh interpretasi bahasa pertama atau bahasa ibu terhadap bahasa Indonesia. Struktur atau pola frasa dalam bahasa daerah yang terbawa ke dalam bahasa Indonesia ini dapat menyebabkan penyimpangan susunan ataupun pilihan kata. Misalnya, pada pola urutan kata dalam bahasa daerah yang berbeda dengan pola bahasa Indonesia. Hal ini akan menghasilkan konstruksi yang tidak baku. Nah, berikut ya teman-teman, kita dapat melihat di PPT terdapat contoh-contoh kesalahan frasa yang dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang pertama itu berdasarkan rujukan Tinggom dan juga Nopia pada tahun 2025, contoh kesalahan frasa yang dipengaruhi oleh bahasa daerah ini ditemukan pada frasa gedong fashion, yang artinya gedung fashion yang seharusnya ditulis seperti itu ya. Kemudian ada klinik gadget, lalu ada pisang goreng panas yang seharusnya ya ditulis biasa saja, pisang goreng panas. Lalu menurut Fitriani dan juga Utami tahun 2024 dalam penelitiannya ditemukan terdapat kesalahan frasa pada kata tambal ban. Nah, yang seharusnya ditulis dengan tambal ban. Nah, kemudian ada frasa ada bedeng. Harusnya ada indikos gitu. Nah, berdasarkan data yang dapat teman-teman lihat di tabel yang ditemukan di dalam artikel-artikel tersebut, dapat dilihat bahwa kesalahan yang muncul di dalam frasa tersebut disebabkan oleh kecenderungan bahasa daerah ya, atau bisa kita sebut dengan bahasa pertama yang mempengaruhi bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa daerah di dalam penulisan bahasa Indonesia ini tidak dibenarkan secara baku. Kenapa? Karena menyimpang dari aturan ejaan dan juga struktur di dalam bahasa Indonesia. Hal inilah yang kemudian menunjukkan bahwa perlunya kesadaran terhadap kaidah bahasa agar penggunaan frasa ini dapat digunakan secara tepat, jelas, dan juga dapat dipahami secara umum, sekaligus menghindari penyimpangan yang muncul akibat interpretasi dari bahasa pertama. Karena hal ini tentu akan berpengaruh terhadap dunia akademik di dalam dunia penulisan. Terutama teman-teman dapat dilihat pada slide pada salindia tersebut. Teman-teman lihat foto tersebut merupakan contoh kesalahan frasa yang memang ditulis di papan-papan atau di banner-banner informasi yang ada di toko-toko besar. Nah, hal tersebut tentunya akan dilihat oleh banyak orang. Ketika dilihat oleh anak-anak, remaja, dan lain sebagainya, tentunya ada beberapa orang yang akan menganggap bahwa penggunaan frasa tersebut benar, sehingga di dalam dunia penulisan akademik seringkali hal tersebut terbawa seperti itu. Nah, maka ini perlu untuk kita pelajari kesalahan frasa yang dipengaruhi oleh bahasa daerah ini. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai kesalahan frasa akibat penggunaan preposisi yang tidak tepat. Nah, kesalahan ini muncul ketika preposisi digunakan secara berlebihan, tidak sesuai, ataupun tidak diperlukan di dalam sebuah frasa. Nah, contoh yang pertama itu dapat kita lihat dalam kalimat, dalam hal ini, tugas kita adalah menanamkan pada masyarakat paham dan kultur informasi benar. Nah, frasa
pada masyarakat tersebut merupakan frasa yang salah, teman-teman. Karena preposisi pada ini digunakan untuk menunjukkan tujuan orang. Nah, preposisi yang benar seharusnya diganti menjadi kepada, sehingga kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi, dalam hal ini tugas kita adalah menanamkan kepada masyarakat paham kultur informasi yang benar. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang kedua adalah pada kalimat bahkan tak tertutup kemungkinan keduanya bertemu di putaran kedua. Nah, frasa di putaran itu tidak sesuai karena preposisi di menunjukkan sebuah tempat atau arah. Nah, sedangkan kata putaran ini merupakan suatu peristiwa atau tahapan, sehingga preposisi yang tepat seharusnya diganti menjadi menggunakan kata pada, sehingga kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi bahkan tak tertutup kemungkinan keduanya bertemu pada putaran kedua. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas kesalahan frasa yang ketiga, yaitu susunan kata yang keliru. Nah, kesalahan frasa berdasarkan susunan kata yang keliru ini terjadi ketika urutan unsur di dalam frasa tidak mengikuti pola baku bahasa Indonesia, sehingga makna dari frasa tersebut akan menjadi janggal atau kurang efektif. Nah, pola baku dalam bahasa Indonesia terhadap frasa ini akan menempatkan unsur diterangkan menjadi inti frasa sebelum unsur yang menerangkan atau modifikator. Nah, terutama di dalam frasa nominal seperti itu. Nah, sebagai contoh, dalam kajian empiris, penelitian oleh Maulina dan juga Idris pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penutur BIPA seringkali melakukan kesalahan urutan kata di dalam pembentukan struktur frasa, terutama frasa nominal. Nah, contohnya pada frasa kehamilan gangguan yang seharusnya gangguan kehamilan. Lalu ada frasa Indonesia orang-orang yang bla bla bla. Seharusnya bakunya itu adalah orang-orang Indonesia seperti itu. Jadi ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Jadi posisi keduanya itu tidak terbalik. Nah, sementara dalam esai mahasiswa BIPA ini tukar posisi antara yang diterangkan dan juga menerangkan. Kemudian kesalahan frasa yang keempat adalah penggunaan unsur-unsur yang berlebihan atau mubazir. Nah, penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir ini berkaitan dengan penggunaan dua unsur yang memiliki makna sama dalam suatu frasa yang kemudian akan menimbulkan pemborosan kata. Nah, misalnya pada frasa naik ke atas atau mundur ke belakang. Nah, secara semantik, memang unsur tambahan tersebut betulnya tidak diperlukan karena maknanya sudah tercakup dalam kata utama. Selanjutnya, kesalahan frasa yang kelima terletak pada pemakaian bentuk superlatif yang berlebihan. Nah, kesalahan ini terjadi ketika dua penanda tingkat paling tinggi digunakan secara bersamaan. Nah, misalnya paling terbaik atau sangat tercantik atau sangat tercantik sekali. Nah, dalam kaidah bahasa Indonesia cukup digunakan satu bentuk penanda superlatif saja. Nah, berdasarkan penelitian dari Hapsari dan kawan-kawan pada tahun 2021, penggunaan dua penanda tingkat paling tinggi secara bersamaan dalam satu frasa seringkali ditemukan sehingga frasa tersebut menjadi mubazir. Nah, contohnya pada kalimat namun kasus ini bisa dibilang sangat kecil sekali angkanya. Nah, frasa sangat kecil sekali tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena kata sangat dan sekali sama-sama memperkuat makna paling dan tinggi sehingga salah satunya harusnya dihilangkan. Nah, selanjutnya kesalahan frasa yang keenam terletak pada penjamakan ganda. Nah, penjamakan ganda ini muncul ketika bentuk jamak dinyatakan lebih dari satu kali di dalam satu frasa. Nah, misalnya para siswa-siswa atau banyak rumah-rumah. Nah, bentuk tersebut tidak efektif karena makna jamak sudah terwakili oleh salah satu unsur. Nah, dikutip dari Hafsari dan kawan-kawan pada tahun 2021, contohnya yaitu pada kalimat saya masih melihat kondisi kerumunan-kerumunan yang memang tidak diperlukan. Nah, frasa ini
tidak efektif karena kata kondisi dan kerumunan itu sudah mewakili makna yang jamak. Frasa yang benar seharusnya diganti menjadi kondisi kerumunan, bukan kondisi kerumunan-kerumunan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesalahan frasa pada penggunaan bentuk resiprokal yang tidak tepat. Nah, bentuk resiprokal ini menyatakan makna saling. Nah, kesalahan terjadi ketika penanda resiprokal digunakan secara ganda dalam studi yang sama. Masih menurut Hapsari pada tahun 2021 ditemukan bahwa bentuk resiprokal seringkali digunakan secara tidak tepat atau berlebihan sehingga kalimat akan menjadi kurang efektif. Nah, contohnya pada kalimat sesama pengendara dilarang saling dahulu mendahului. Nah, penggunaan saling disertai kata tambahan yang tidak perlu menyebabkan sebuah frasa di dalam kalimat tersebut menjadi berlebihan. Kalimat yang benar seharusnya cukup menggunakan sesama pengendara dilarang saling mendahului, seperti itu. Nah, berdasarkan uraian-uraian tersebut ya, teman-teman dapat kita pahami bahwasanya kesalahan frasa ini muncul karena kekeliruan di dalam pembentukan ataupun penyusunan gabungan dua kata atau lebih yang tidak sesuai dengan struktur kaidah bahasa yang berlaku. Nah, sehingga menimbulkan potensi ketidaktepatan maupun kekaburan makna di dalam sebuah frasa yang nantinya akan digunakan untuk menyusun sebuah kalimat. Baik, teman-teman, itulah materi yang dapat saya paparkan terkait dengan analisis kesalahan frasa. Baik, materi selanjutnya adalah analisis kesalahan klausa yang akan disampaikan oleh saudari Ratna Pratiwi. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan klausa. Nah, dalam kegiatan menulis, ketepatan struktur kalimat menjadi unsur penting agar pesan dapat difahami secara jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Kalimat yang baik harus memiliki unsur minimal berupa subjek dan juga predikat. Apabila salah satu unsur tersebut tidak hadir, maka struktur klausa menjadi tidak lengkap dan maknanya dapat menggantung. Kesalahan ini sering terjadi akibat pengaruh ragam bahasa lisan yang terbawa ke dalam tulisan formal. Nah, kesalahan klausa ini dibagi menjadi 4, yaitu kesalahan klausa predikat kosong, kesalahan klausa subjek kosong, kemudian kesalahan klausa verbal bitransitif, dan yang terakhir kesalahan klausa verbal monotransitif. Nah, yang pertama kesalahan klausa predikat kosong. Kesalahan klausa predikat kosong ini merupakan kesalahan di mana tidak adanya predikat pada klausa, sehingga pesan yang ingin disampaikan menjadi menggantung. Hal ini biasanya dipicu oleh kebiasaan menggunakan ragam bahasa lisan dalam tulisan formal. Contohnya pada kalimat minggu depan kami akan ke Jakarta untuk wisuda. Nah, klausa di atas kehilangan predikat, di mana kata untuk dan juga wisuda agar maknanya utuh perlu ditambahkan lagi kata kerja merayakan atau menghadiri, sehingga menjadi minggu depan kami akan ke Jakarta untuk menghadiri wisuda. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan klausa subjek kosong. Nah, kesalahan ini ditandai dengan hilangnya subjek dalam sebuah klausa, sama seperti kesalahan predikat kosong. Hal ini sering muncul karena pengaruh dari percakapan sehari-hari yang cenderung meninggalkan subjek jika dianggap sudah difahami. Contohnya, cuaca di luar sangat dingin, jadi ingin minum kopi hangat. Klausa ingin minum kopi hangat, klausa ingin minum kopi kehilangan subjek penunjuk orang. Penulisan yang benar seharusnya cuaca di luar sangat dingin, jadi saya ingin minum kopi hangat. Nah, kemudian yang ketiga yang selanjutnya yaitu kesalahan klausa verbal bitransitif. Kesalahan ini berkaitan dengan penggunaan imbuhan ganda pada awalan dan juga akhiran yang tidak tepat pada kata kerja. Nah, berikut adalah beberapa polanya, yaitu men-i, beran, me-i, dan juga menkan. Pola himbuan men-i yaitu kurangnya awalan atau akhiran untuk menyempurnakan makna. Contohnya yang benar adalah dia mengetahui rahasia itu, bukan dia mentahu rahasia itu. Kemudian pola imbuhan beran yaitu salah penggunaan akhiran kan yang seharusnya an. Contoh yang benar ialah mereka sedang berpelukan di bandara, bukan mereka sedang pelukan di bandara. Pola imbuhan mei yaitu tidak adanya imbuhan lengkap pada kata dasar arah ataupun
lintas. Nah, contoh yang benar adalah bus itu melewati jembatan tua, bukan bus itu lewat jembatan tua. Nah, yang selanjutnya yaitu kesalahan klausa verbal monotransitif. Kesalahan ini terjadi pada penggunaan imbuhan tunggal, yaitu prefiks atau sufiks pada kata kerja tunggal. Nah, yang pertama prefiks. Pola mengganti ber dengan per. Contohnya, kami bermain bola di lapangan, bukan kami pemain bola di lapangan. Pola menambahkan awalan pada tempat yang tidak diperlukan. Contohnya, lagu yang dia nyanyi sangat merdu, bukan lagu yang dia menyanyi sangat merdu. Kemudian selanjutnya yaitu sufiks atau akhiran. Nah, pola an menghilangkan akhiran yang berfungsi membentuk kata benda. Contohnya, tolong beli minuman di toko itu, bukan tolong beli minum di toko itu. Polanya penggunaan akhiran penunjuk yang berlebihan. Contohnya, kualitas barang ini sangat baik. Itu yang benar, bukan kualitas barangnya sangat baik. Nah, jadi itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama yakni dari saudari Andini Wahyuning Tias, yang mana ini adalah penjamakan ganda seperti banyak rumah-rumah dianggap sebagai kesalahan dalam frasa karena tidak efektif. Namun, dalam karya sastra, bentuk ini sering digunakan untuk penekanan dan estetika kalimat. Apakah aturan ketat sintaksis ini dapat menghambat aspek estetika dalam ragam bahasa kreatif? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting bagi kita untuk memahami hubungan antara ketatnya aturan sintaksis dan juga kebebasan kreatif dalam sastra. Yang artinya di sini kita poinnya adalah perlu untuk memahami bahwasanya bahasa ini memiliki fungsi yang berbeda di dalam setiap konteks, termasuk dengan karya sastra. Yang mana bahasa ini di dalam konteks akademik dan juga formal, sintaksis maka dia berperan untuk menjaga kalimat agar alurnya utuh, kemudian maknanya jelas, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, frasa banyak rumah-rumah ini dianggap kurang tepat. Nah, sementara di dalam analisis sintaksis, sebuah frasa ini memiliki unsur yang tidak saling bertumpukan. Nah, ketika dua penanda jamak muncul dalam satu frasa seperti contoh yang disebutkan tadi, maka struktur menjadi tidak efektif dan maknanya akan terkesan berulang. Nah, tetapi berbeda konteksnya dalam karya sastra. Dalam karya sastra, aturan seperti ini memang tidak selalu dibutuhkan karena penulis memang sengaja kadang-kadang untuk melanggar kaidah baku. Kenapa? Hal ini digunakan untuk mencapai efek menciptakan sebuah karya sastra yang memang menggugah sesuai dengan suasana yang ingin penulis ciptakan seperti itu. Nah, apakah aturan di dalam sintaksis ini akan membatasi? Jawabannya tentu tidak, karena seorang penulis pasti dia sudah tahu aturan dari sintaksis, aturan baku berbahasa Indonesia. Nah, maka ketika ia menuliskan sebuah karya sastra, nah pemahaman yang baik terhadap struktur frasa ini justru akan membuat penulis tahu kapan harus mengikuti aturan, kapan boleh menyimpang secara sadar demi estetika. Nah, dengan kata lain, ketatnya sintaksis hanya berlaku pada situasi yang memang menuntut sebuah kejelasan seperti di dalam konteks akademik. Pertanyaan selanjutnya yakni dari saudari Andin Zahra Kamila. Pertanyaannya, di bagian kesalahan preposisi dijelaskan kalau penggunaan seperti pada masyarakat dianggap tidak efektif. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebiasaan berbahasa masyarakat, bentuk ini justru sangat umum digunakan. Nah, pertanyaannya, apakah analisis kesalahan frasa lebih menekankan pada aspek normatif aturan baku saja atau juga mempertimbangkan perkembangan bahasa yang sifatnya dinamis? Dan bagaimana cara menyeimbangkan keduanya dalam penulisan akademik? Nah, apabila kita melihat pembahasan kesalahan penggunaan preposisi pada frasa, terutama pada contoh membahas tentang pada masyarakat, memang terlihat bahwa analisis tersebut lebih berorientasi pada aturan baku ya atau aspek normatif bahasa itu sendiri. Nah, dalam kaidah sintaksis, preposisi harus digunakan secara tepat memang ya, sesuai fungsi semantiknya, sehingga bentuk yang dianggap berlebihan atau tidak diperlukan ini dinilai sebagai kesalahan frasa. Kenapa? Karena analisis frasa di dalam sebuah penelitian tersebut fokus pada efektivitas struktur dan juga kepatuhan terhadap aturan bahasa Indonesia yang baku seperti itu. Nah, namun apabila kita lihat lagi dari kenyataannya di dalam masyarakat, penggunaan
seperti pada masyarakat, membahas tentang pada masyarakat memang sudah sangat umum digunakan. Nah, bahasa yang digunakan sehari-hari ini memang akan cenderung mengikuti kebiasaan seperti itu, kebiasaan masyarakat. Bukan aturan baku secara ketat ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat dinamis, berubah dan juga berkembang sesuai kebutuhan komunikasi. Nah, penggunaan bahasa sehari-hari boleh saja berkembang bebas, tapi ketika kita menggunakan ya, dalam konteks ilmiah, kita tetap harus kita harus dituntut pada ketepatan sesuai dengan norma bahasa yang baku. Jadi itulah fungsi dari sintaksis ini. Jadi meskipun keduanya membahas tentang pada masyarakat, seringkali dipakai dalam komunikasi secara umum oleh masyarakat, nah tetapi ketika kita masuk dalam ranah tulisan akademik, kita tetap dianjurkan memakai bentuk yang lebih efektif, seperti membahas masalah atau penggunaan preposisi pada masyarakat yakni diganti kepada masyarakat. Jadi sintaksis masih berkaitan dengan menjaga perkembangan bahasa itu sendiri ya. Ketika kita menggunakan bahasa dalam masyarakat maupun dalam penulisan akademik, kita perlu untuk menyeimbangkannya. Ketika kita berkomunikasi secara masyarakat, ya ini juga terkait dengan permasalahan sosiolinguistik, ya maka kita bisa saja untuk menggunakan kata-kata tersebut. Tapi di dalam penulisan akademik, maka kita perlu menyeimbangkan lagi dengan aturan dari sintaksis seperti itu. Sudah sesi pemaparan materi dari kelompok 12, selanjutnya kita akan masuk pada sesi kesimpulan. Di materi yang sudah dibahas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kesalahan sintaksis pada tingkat frasa dan klausa merupakan bentuk penyimpangan di kaidah bahasa Indonesia yang dapat menurunkan kejelasan dan juga ketepatan makna di dalam sebuah tulisan. Frasa sebagai satuan non-predikatif dan juga klausa sebagai gabungan dari frasa yang memiliki predikat memegang peranan yang sangat penting di dalam membangun kalimat dengan gramatikal yang baik. Nah, kesalahan frasa seringkali muncul karena pengaruh bahasa daerah, susunan kata yang keliru, kemudian penggunaan preposisi yang tidak tepat, lalu unsur yang berlebihan atau mubazir, bentuk superlatif yang berlebihan, penjamakan ganda, serta penggunaan bentuk resiprokal yang tidak tepat. Nah, sementara kesalahan pada tingkat klausa biasanya terkait dengan hilangannya subjek ataupun predikat, serta penggunaan imbuhan pada kata kerja yang tidak sesuai kaidah bitransitif maupun klausa non-transitif. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwasanya penguasaan struktur sintaksis, pemahaman pola afiksasi, serta kesadaran terhadap efisiensi dan kepaduan bahasa sangat penting untuk menghasilkan sebuah tulisan yang baik, yang tepat, dan juga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik teman-teman, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Terima kasih sudah menyimak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.